إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwasanya ketakwaan adalah sebaik-baik bekal kehidupan kita di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa," dan berbekallah kalian karena sesungguhnya ketakwaan itu adalah sebaik-baik bekal. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah, atau kitab yang sering disebut dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah, pada hadis yang ke-18 beliau membawakan sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi melalui sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah dan sahabat Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan-perbuatan yang buruk dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tamhuha, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis yang dihukumi oleh Imam At-Tirmizi sebagai hadis yang hasan, dan dalam riwayat lain dikatakan hasan sahih. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, hadis yang agung ini, setidaknya ada tiga pesan penting yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya kita pelajari dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Pesan yang pertama adalah pesan ketakwaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Takwa didefinisikan oleh para ulama
dengan banyak definisi ataupun dengan banyak pengertian. Akan tetapi banyaknya definisi tersebut, banyaknya pengertian tersebut mengkerucut kepada satu makna yang sama. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya ketakwaan itu adalah imtithalul awamir, ay imtithalu awamirillah, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu definisi ataupun kesimpulan umum dari banyaknya definisi yang disampaikan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan terhadap orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali keutamaan yang menunjukkan buah-buah bagi orang yang bertakwa. Di antaranya disebutkan dalam surah At-Talaq ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan baginya berupa jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan bagi dia jalan keluar dari setiap masalah-masalah hidupnya. Dan pada surat yang sama, di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan kemudahan dalam setiap urusannya. Dan masih pada surat yang sama, di ayat yang berikutnya atau ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan baginya pahala atas perbuatan baiknya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itulah 3 buah ketakwaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq. Sejatinya masih banyak buah ketakwaan lainnya ataupun keutamaan-keutamaan lainnya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Dan juga masih banyak lagi buah ketakwaan ataupun imbalan bagi orang-orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itulah pesan Rasulullah SAW yang pertama. Pesan yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan iringilah perbuatan yang buruk atau perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Apakah di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk kita melakukan perbuatan yang jelek terlebih dahulu, kemudian barulah kita melakukan perbuatan yang baik? Tentu tidak. Karena kita ketahui bahwasannya kita manusia tidak lepas dari yang namanya dosa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan dalam hadis At-Tirmizi melalui sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata." Semua anak cucu Adam itu berbuat salah dan pasti berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyesali perbuatan dosanya, kembali kepada Allah serta meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita dapati bahwasanya kita bagi manusia biasa tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Maka di sana Rasulullah SAW menyampaikan pesan ini kepada orang-orang yang bersalah, orang-orang yang jatuh dalam perbuatan dosa. Rasulullah SAW mengatakan, "Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Iringilah perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan dosa itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang jelek itu
akan dihapuskan oleh perbuatan yang baik tadi. Dan para ulama menyebutkan, di antara kebaikan yang disebutkan di sini adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalan lainnya seperti salat, sedekah, haji dan amal-amal lainnya, maka semuanya itu bisa masuk ke dalam kebaikan-kebaikan yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan itu juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jelek. Itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Apabila kita terjatuh dalam perbuatan dosa, apabila kita melakukan sebuah kesalahan ataupun banyak kesalahan, maka iringilah kesalahan-kesalahan tersebut dan perbuatan-perbuatan dosa tersebut dengan kebaikan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Pesan yang ketiga ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pesan yang sangat luar biasa. Dan sosok yang paling pantas untuk kita jadikan sebagai contoh dalam akhlak yang mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berkata di dalam Al-Qur'an, Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin hasan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau berada di akhlak yang mulia. Allah sendiri yang berkata terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau radhiyallahu taala anha berkata, kana khuluquhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya Al-Qur'an. Maksudnya adalah disebutkan oleh para ulama, beliau beramal seperti apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, seperti apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang paling baik dalam mengamalkan pesan Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian akhlak yang mulia juga merupakan salah satu tujuan diutusnya baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika disebutkan dalam sebuah hadis melalui sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Diperintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itulah 3 pesan besar yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-18 ini, dari hadis yang kita dapati dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Khutbah yang pertama tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. 3 dari banyaknya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ambil dari hadis Imam Tirmizi tadi. Mungkin kita perlu ulangi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang merupakan pesan yang paling utama dari pesan-pesan yang lainnya. Rasulullah memberi pesan kepada kita untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada.
Apakah kita berada di tempat yang keramaian atau di tempat yang sepi? Atau saat kita berada dalam banyaknya kenikmatan, atau saat kita berada di dalam keterpurukan? Di dalam kondisi apapun itu, dimanapun kita berada, pesan dari Rasulullah SAW ini yang seharusnya kita amalkan. Dan selalu kita ingat-ingat bahwasanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang paling utama dan harus kita amalkan. Kemudian pada pesan yang kedua tadi, Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita, apabila kita terjatuh ke dalam sebuah kesalahan, apabila kita terpuruk dalam perbuatan dosa, maka hendaknya janganlah kita berlarut-larut dalam keterpurukan tersebut. Jangan sampai terjatuhnya kita ke dalam perbuatan dosa itu menggiring kita terjatuhnya ke dalam perbuatan dosa lainnya. Sementara kita manusia adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari yang namanya dosa. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita agar kita tidak terpuruk dan tidak terjatuh di lubang yang sama. Rasulullah memberikan pesan kepada kita, apabila kita terjatuh dalam perbuatan dosa, maka iringilah perbuatan dosa tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dengan tobat. Kita bertobat kepada Allah atas perbuatan dosa yang kita lakukan, atas terjatuhnya kita ke dalam kesalahan-kesalahan tadi. Kita bertobat kepada Allah, kemudian kita berjanji untuk tidak mengulanginya, dan kita iringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, salat, bersedekah, dan amalan-amalan lainnya, yang kata para ulama, semua hal tersebut masuk ke dalam kebaikan-kebaikan yang dapat menghapuskan keburukan yang telah kita lakukan tadi. Dan pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah memberikan pesan kepada kita untuk kita bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dan hal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri, bagaimana seorang muslim harusnya berakhlak yang mulia. Karena di antara tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk membenahi akhlak-akhlak yang tersebut. Maka hendaklah Rasulullah SAW yang kita jadikan sebagai contoh dalam memperbaiki akhlak kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsira wallahu ya'lamu ma tasna'un.